dari rakyat untuk rakyat. Bukan dari keluarga untuk keluarga. Bukan. Ya. Amin. Amin. Mungkin apa kabul. Haji itu kan kodenya gini ya. Iya. Tapi kan untuk gitu. Dapil 1 itu bisa disebut dapil neraka jahanam apa neraka jahim ya? Komisi 2 itu Bang Haji. Komisi 2 ya? Iya, bukan komisi 20% ya. Kenapa Bang Haji pilih Nasdem? Bang Surya Paloh ini sosok ketua partai yang Haji Idris ini wakil ketua di DPD Partai Nasdem Kabupaten Tangerang. Jadi baru terjun di politik sudah jadi wakil ketua. Nggak 2 hari kan? Hari ini lulus, besok kerja ya. Jumat lulus, hari Minggunya saya tawarin kerja. Itu karena Bang Haji ada orang dalam apa memang akamsi itu? Modal berapa ini untuk nyalek? Nanti ketahuan dong sama lawan-lawan politik saya. Matiin aja mic-nya. Gelasnya menarik ini Pak. Ya kalau lebih kecil itu gelas soju. Cek. Kawan-kawan pemirsa, berjumpa lagi di podcast Bung Jo. Saya kedatangan tamu orang hebat. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. 5 Pak Haji ya. 5. Bukan simbol partai itu Pak Haji ya. Bukan ya. Nasdem nomor 5. Oke pemirsa dimanapun Anda berada, hari ini saya kedatangan tamu orang hebat, Bang Haji Idris SHMH. Hebat itu kuat ya? Iya, hebat luar biasa. Apa kabar Bang Haji? Alhamdulillah baik. Saya panggil abang ya. Karena tua saya. Bang Haji Idris ini ternyata tahun ini mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Padahal beliau sudah kaya, guys. Apa sih yang dicari beliau sehingga mencalonkan diri sebagai caleg DPRD Kabupaten Tangerang? Nanti kita kupas motif dari Bang Haji Idris mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Nasdem. Tahu Bang Haji Idris ini selain advokat, beliau juga kurator ya. Banyak sekali berkecimpung di berbagai organisasi, baik organisasi yang menyangkut hukum maupun organisasi olahraga. Biro Hukum di IMI Banten. Dari mana saya mulainya ini ya? Dari SD dong, dari Cangkudu. Jadi saya memang lahir dan besar di Cangkudu, Balaraja, Kabupaten Tangerang. SD-nya di Cangkudu, Balaraja, SMP dan SMA juga di Balaraja. Baru kemudian setelah tahun 92 lulus SMA, baru pergi ke Bandung, kuliah di Universitas Pasundan, lulus 97. Itu jurusan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 97 kembali ke Balaraja, bekerja sebagai staf personalia selama 8 tahun. Terakhir jabatan saya di sana adalah manajer personalia. Dan pada waktu itu juga saya sambil kuliah, ambil di Fakultas Hukum pada saat itu. Awalnya saya kuliah di Universitas Untirta semester 5. Saya pindah ke Jakarta di Bung Karno, UBK. Mulai terjun di dunia hukum. Dan alhamdulillah pada 2010 saya lulus sebagai advokat pradi, dan juga kemudian saya juga ikut ujian kurator, dan alhamdulillah juga lulus. Ya akhirnya saya menjalankan profesi sebagai advokat dan kurator. Panjang Pak Haji ya karirnya. Panjang ceritanya. Jadi itu di pabrik itu, di perusahaan tadi 8 tahun, keluar kenapa itu? Bosan apa gimana? Pada saat itu perusahaan saya pilot. Oh pilot. Ya. Karena perusahaan saya itu pilot, dari situlah saya mengenal dunia kepilotan. Oh. Makanya saya jadi kurator. Iya. Tapi rezekinya nggak pilot Pak Haji ya? Alhamdulillah jangan. 97 ya lulus kuliah. Jadi sebelum Orde Baru tumbang ya. Kan 98. Ya. Jadi Bang Haji tidak merasakan pergolakan di Bandung itu ya? Tidak. Kebetulan saya udah ke dunia usaha. Udah menjadi staf personalnya di perusahaan swasta. Saat gejolak 98 itu, malah kita dulu
mengamankan ini, mengamankan perusahaan, mengamankan pabrik. Mengamankan pabrik gitu ya. Karena pada saat itu di depan perusahaan saya itu ada juga tempat-tempat karaoke yang dibakar segala macam gitu kan. Ya karena ini menyangkut orang banyak, karyawan kita hampir 6.000 pada saat itu. Berarti cepat Bang Haji. Kan 97 itu lulus langsung di perusahaan, gimana itu ceritanya? Saya masih ingat yudisium pada saat itu saya itu hari Jumat. Hari Jumat saya yudisium. Dan pada hari Sabtunya, besok Sabtunya, malam Minggu, saya pulang ke sini. Pulang ke sini biasa naik bis malam dari Bandung ke Rapat Jati pada saat itu. Terus siang itu diajak teman main bola. Ketemulah sama manajer personal dia. Karena kebetulan dia juga main bola. Baru lulus sehari ibaratnya, belum kepikir kan mau kerja apa. Tawarin sama dia, mau kerja di sini. Saya bilang ini kesempatan. Tidak boleh disia-siakan, saya terima, mau. Dia bilang. Akhirnya alhamdulillah hari Selasanya saya suruh ke pabrik, meskipun pada saat itu lamaran saya belum komplit. Karena saya baru dapat surat keterangan lulus dari Pasundan. Ya sudah, bawa aja lamaran seadanya. Akhirnya langsung diinterview sama si manajer personal dia, lulus. Kemudian diinterview lagi sama si GM. GM-nya pada itu orang Korea. General manager ya. General manager. Nah, ada satu hal yang lucu pada saat itu yang saya temui itu, ternyata orang Korea itu kalau menginterview itu dia melihat lengan daripada si yang diinterview nih. Kalau yang diinterview ini tangannya ke kepalan, telapak tangan ya, telapak tangannya ke kepalan, itu dia menganggapan bahwa ini orang pekerja keras. Waktu itu Bang Haji, pada saat itu karena saya ini hobi motor. Ya saya juga ingin suka balapan buat motocross. Ya. Saya kan kekepalan. Pekerja keras. Gitu. Padahal saya balap motor, bukan tukang cangkul gitu kan. Ya tapi alhamdulillah berkat itu saya diterima. Diterima jadi staf personalnya di sana dan ya 8 tahun saya di sana. Di situ kerja di situ 8 tahun. 8 tahun. Pilot. Kemudian saya melanjutkan kuliah. Alhamdulillah sekarang berkarir di dunia hukum. Yang kantornya di Jakarta. Kantornya di Pondok Indah. Pondok Indah ya. Ya. Itu wilayah mahal itu Pak Haji ya. Wilayah mahal kata orang. Terus sehari-hari selain aktif di kurator, apa saja kegiatannya Bang Haji selain di politik ya? Sebetulnya saya ini masuk dunia politik ini bisa dibilang dunia baru ya. Nah, sebelumnya saya tidak pernah bersinggungan dengan politik. Saya pure bekerja menjalankan profesi saya sebagai advokat dan kurator. Masuk politik ini baru kira-kira setahun yang lalu lah, diajak oleh teman-teman masuk ke dunia politik yang awalnya ya cuman untuk network, tapi ternyata dunia politik ini cukup menarik juga nih. Akhirnya nyemplung nih, karena nyemplung. Akhirnya nyemplung di dunia politik. Tapi saya berpikir tidak ada salahnya kita mencoba. Kata orang katanya, kalau memang kamu ingin lebih sukses lagi, beranjaklah dari zona nyaman. Saya ini kan sekarang beranjak dari zona nyaman, yang harusnya cuma santai-santai, menjalankan profesi, ya kan, sesuai dengan fokus. Akhirnya harus membagi waktu nih sekarang. Apalagi yang namanya caleg hampir tiap hari datangin orang nih. Ya ini memang sudah konsekuensinya. Ya tadi saya lihat di profilnya juga Bang Haji aktif di trail adventure, juga All Star bola ya. Sepak bola ya. Jadi memang antara motor dan sepak bola ini sebetulnya hobi saya sejak kecil lah, sejak dulu saya kecil. Saya mulai balapan sejak kelas 2 SMA. Itu resmi, balapan resmi ya? Balapan resmi. Bukan balap liar, bukan. Dan kalau sepak bola, ya sejak kecil kita sudah main bola, bolanya itu bola plastik. Gitu. Memang bola itu hobi, saya hobi. Di dunia advokat pun sepak bola ini cukup digalakan, sangat digalakan lah, ya, sangat digalakan. Bahkan kita ini mulai dulu ada pertandingan-pertandingan internasional dari mulai 2013. Dan saya 2014 ikut Piala Asia pada saat itu. Piala Asia advokat saya ikut. Dan alhamdulillah teman-teman advokat Peradi sekarang ini
mereka sudah menjadi juara dunia di 2023. Jadi kalau mohon maaf nih, kalau PSSI-nya belum jadi juara dunia, Peradi udah. Peradi sudah, advokatnya sudah. Terus yang trail tadi, Komunitas Adventure Trail Adventure Tangerang ini, kan, kebetulan saya juga ini komunitas hobi, dan kebetulan saya di situ sebagai ketua, ketua Trail Adventure Tangerang. Kenapa saya membawa itu? Dulunya nih trail ini kan di Tangerang ini masih termasuk termasuk langka ya, sepi. termasuk langka sepi. Tapi alhamdulillah sekarang sudah menjamur, sudah banyak pecinta otomotif trail itu banyak. Jadi komunitasnya banyak sekarang Pak Haji ya. Komunitas banyak. Gitu. Alhamdulillah cukup banyak dari berbagai kalangan. Di situ ada pengusaha, ada juga dari tentara, ada juga polisi. Pokoknya bercampur lah. Dari kalangan selebriti juga ada. Dulu juga tapi bukan dari Tangerang mereka ya. Iya, dari Jakarta. Ya, dari Jakarta. Darius pernah juga main ke sini bareng-bareng. Judika juga pernah main bareng ke sini. Oh, ke Tangerang. Ke Tiga Raksa. Oh, Tiga Raksa. Ke Tiga Raksa sini. Oh, mainnya di Tiga Raksa Iya, itu. mainnya di sini. Mereka datang ke sini main bareng-bareng sama kita. Pernah gaspol bareng. Pernah gaspol bareng. Main lumpur bareng lah. Main lumpur bareng. Terus Bang Haji kan sebagai kurator spesialis perusahaan pilot dan sebagainya. Ya, kurator itu memang spesialisnya adalah menangani itu PKPU dan kepailitan. Gitu. Yang pengadilannya juga hanya ada 4 kan? Ada 5. Oh, ada 5. Nah, dia di bawah pengadilan niaga. 5 lagi aja ya kode ini. Iya, 5 lagi ya. Sesuai nomor masanya. Ada 5 Bang Haji ya. 1 di Jakarta, 1 di Medan, 1 di Surabaya, Semarang, dan Makassar. Hanya ada 5. Semoga tahun ini nomor 5 unggul. Oke guys, itulah sepintas cerita Bang Haji Idris, pengalaman hidupnya. Ternyata beliau ini orang Cangkudu ya. Sekarang berkantor di Pondok Indah, bro. Oke, nanti kita kupas Bang Haji Idris tentang niat dia. Niat dia mencalonkan diri sebagai caleg. Apa sih motifnya? Apa benar-benar mau mencalonkan diri sebagai kepala daerah ini dari Partai Nasdem? Ya, tetap di Bung Jo Podcast. Kita ngobrol sambil ngopi. Jadi Pak Haji harus ngerasain kopi ini. Kalau ada tamu datang ke rumah kan biasanya disuguhin. Saya pikir jamu tadi. Oh, bukan. Oh. Mau layak di Cangkudu. Mantap. Mantap. Jauh juga pada saya. Iya, ini kopi Kalau Barca. ngopi harus ke sini berarti ya? Iya. Boleh dibawa di Pondok Indah. Pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan cerita Bang Haji Idris, sepak terjangnya anak desa yang berkarir di ibu kota. Orang tua Bang Haji siapa sih? Saya terlahir dari pasangan Haji Mamat Mas Hadi, dia dan Ibu Haji Asmaria. Bapak saya hanyalah seorang pegawai negeri sipil, non PNS di Pemda DKI ya. Cuma sudah pensiun dan memang sudah almarhum juga, gitu kan. Sudah lama. Bapak saya pensiun itu saya masih SMP kayaknya. Jadi nggak ada minat untuk menjadi PNS ya setelah pulang kuliah dari Unpas tadi. Justru sebetulnya saya ini tidak pernah terpikir bisa jadi pengacara. Oh gitu. Kalau jadi PNS? Karena motivasinya tadinya mau jadi PNS, karena orang tua saya PNS. Ya takdir berkata lain, adik saya juga dari Pasundan juga. Kita tadinya mau sama-sama mendaftar di Pawamil pada saat itu, berdua sama adik nih, Pawamil. Hanya saja saya berpikir secara normal, mending saya kalau terima, kalau enggak, kerjaan saya berhenti, adalah adik saya aja yang maju. Ya, biar saya emang nggak usah. Alhamdulillah adik saya keterima. Gitu. Jadi Bang Haji itu berapa bersaudara? 6 bersaudara. Anak ke? Saya anak ke-4. Anak ke-4 ya. Bukan di kelima. Terus tadi
hari ini lulus, besok kerja ya. Kalau Hari Jumat lulus, hari Minggunya saya tawarin kerja, dan hari Selasanya saya langsung bekerja. Saya masih ingat tanggal 16 September tahun 97. Waktu itu langsung saya kerja. Itu karena Bang Haji ada orang dalam apa memang akamsi itu? Cuma memang alhamdulillah mungkin sudah takdirnya begitu. Takdirnya begitu. Ya memang pada saat itu kebetulan pada hari Minggu itu saya ketemu, pada saat main bola saya ketemu dengan manajer personalia. Dan memang perusahaan itu butuh darah-darah muda yang baru lulus kuliah ya. Yang penting kan kerja, nggak mikir gaji dulu. Betul, apalagi tangannya kapelan kan tadi. Pekerja keras. Padahal mah habis balap. Ketipu itu orang Korea. SMA kita udah mulai suka otomotif dan sudah ikutan balap. Ketika kuliah itu tersendat dulu karena orang tua saya bilang fokus kamu kuliah. 98 saya mulai balapan lagi, dan sekaligus pada saat itu juga saya menjadi penyelenggara. Pernah juara balap Bang Haji? Alhamdulillah. Saya 3 kejurda Banten dan kejurda Jabar. Atlet bro, dari SMA hobinya udah hobi mahal. Jadi Bang Haji ini waktu kecil belum pernah susah. Belum pernah ngerasain sampo habis ditambahin air itu. Kembali ke kuliah tadi ya. Berarti aktif di BEM, di Senat. Saya aktif di himpunan mahasiswa, di mahasiswa kesejahteraan sosial. Saya aktif. Ketika saya mau lulus itu, saya di Senat itu, saya mengadakan seminar nasional. Juga dengan tema pembangunan Timur-Timur pasca integrasi. Pada saat itu pembicaranya adalah Pak Baharudin Lopa. Iya. Ketika dia menjadi ketua Komnas HAM pada itu. Alhamdulillah sukses pada saat itu. Itu kenang-kenangan kami ketika kami mau lulus, kami menyelenggarakan itu. Itu susah banget itu mendatangkan Pak Baharudin Lopa itu. Tapi alhamdulillah kami berhasil mendatangkan Pak Baharudin Lopa ke Pasundan. Oke, kita kembali ke pencalegan Bang Haji. Tadi kan di awal mengungkapkan bahwa politik ini pertama kali terjun di politik. Ya, pertama kali di politik. Babat alas berarti sekarang ini. Ya, pertama kali juga saya nyalek. Pertama kali nyalek, terjun, kemudian langsung nyalek. Nah. Berarti babat hutan ini. Ya, barutan. Bagaimana optimis? Hidup ini harus optimis ya. Karena kata pepatah ini, hidup ini kan kalau tidak optimis, ya sulit kita untuk bisa berhasil. Gitu. Namun apapun yang namanya politik ini, ya ini kan ibaratnya satu permainan, kita harus siap menang dan siap kalah juga. Gitu kan. Meskipun tidak ada orang yang mau kalah, pasti semuanya ingin menang, gitu kan. Tapi apapun, kata Pak Kiai katanya, kata Pak Kiai ini, Kiai Cangkudu apa Kiai Soka ini? 500 tahun sebelum manusia lahir ke dunia ini sudah ada ketentuannya di Lauhul Mahfuz itu. Benar betul. Di tangan, garis tangan ya. Tangannya sudah ada. Bukan kapalan kan? Bukan. Garis tangannya sudah ada. Cuma kita ini kan tidak tahu, tapi kita diwajibkan ikhtiar. Motivasi Bang Haji nyalek di tahun 2024 ini apa? Yang pastinya lagi ini bukan cari kerjaan ya. Karena kalau cari kerjaan sudah, alhamdulillah sudah cukup. Saat ini saya sudah mempunyai profesi. Ya. Ini juga kata Pak Kiai juga nih. Pak Kiai lagi ya. Kiai lagi. Sangat islami ini Bang Haji. Kan? Kalau orang baik tidak mau berpolitik, politik itu akan diisi oleh orang-orang yang tidak baik, katanya kan. Bukan berarti saya menyombongkan karena baik, bukan. Ini hanya mencoba ke arah sana. Mohon maaf dalam tanda petik, banyak juga dari yang mencalonkan diri itu kadang-kadang kan orang menganggap bahwa rakyat ini hanyalah sebagai objek, tidak menjadikan rakyat ini sebagai subjek. Ya, makanya disinilah letak sulitnya untuk bisa maju. Karena melihatnya masyarakat ini adalah sebagai objek, bukan merupakan subjek. Ketika kita butuh mereka, ketika tidak butuh, ya sudah. Ya harusnya kan tidak boleh begitu. Wakil rakyat. Kalau yang namanya wakil berarti kan
apa yang menjadi inspirasi rakyat ini harus terwakili. Iya. Begitu. Tuannya rakyat ya. Tuannya rakyat dengan wakil kan? Tuanku rakyat. Tuanku rakyat. Maka semuanya ini dari rakyat untuk rakyat. Bukan dari keluarga untuk keluarga. Bukan. Jangan pamanku pahlawanku. Nenekku pahlawanku. Nenekku pahlawanku. Oh, ya, ada di judul lagu. Oh, iya. Pamanku pahlawanku ya. Bahaya. Bahaya. Calonkan diri itu untuk berbuat baik lebih banyak Ya, kepada masyarakat. Betul. Kenapa milihnya Dapil 1 itu Bang Haji? Saya kan lahir dan besar di sana. Lahir dan besar di Kampung Ciapu, Desa Cangkudu, Kecamatan Balaraja. Dan kemudian Cisoka juga adalah tempatnya istri. Jadi memang ya wilayahnya sana gitu kan gitu loh. Kalau saya nyalon di daerah sini nanti nggak ada yang kenal sama saya, Pak. Oh gitu. Guys, jadi wajar Bang Haji tadi referensinya Kiai. Beliau dibesarkan di Kampung Ciapus. Banyak pesantren, bro. Kiri pesantren, ke kanan pesantren. Alhamdulillah. Jadi referensinya Kiai. Terus Bang Haji ada minat lain nggak setelah nanti menjadi anggota DPRD? Kita tahu 2024 terjadi kekosongan kekuasaan ya. Sekarang juga kekosongan kekuasaan karena dipimpin oleh PJ Ya. PJ Bupati. Saat ini kan Nasdem ini di Kabupaten Tangerang baru hanya punya Dua hanya kursi. 2 kursi. Umpama Nasdem di 2024 ini punya 6 kursi, di setiap dapil terisi, ya kemungkinan Nasdem juga punya sosok yang akan dicalonkan, tapi saya tidak tahu ya, ini baru perkiraan saya aja gitu. Tahun 2019 cuma ada 2 kursi, kan tidak mungkin mendorong. Itu yang banyak kursi juga mendorong satu orang, kan lawannya kota kosong itu Bang Haji. Pada saat itu belum terjun ke politik. Oh belum. Oh ya, belum terjun. Jadi saya belum bisa komen. Karena belum ada sikap resmi juga dari Partai Nasdem. Belum. Sekarang ini kan masih fokus ke pencalonan. Guys, Bang Haji Idris ini wakil ketua di DPD Partai Nasdem Kabupaten Tangerang. Jadi baru terjun di politik sudah jadi wakil ketua. Nggak 2 hari kan? Nggak. Yang 2 hari mah. Siapa tahu 2 hari terjun jadi ketua. Sesuatu itu tidak boleh instan. Sesuatu itu harus dilalui dengan tahapan-tahapan. Kecuali mie instan enak kalau hujan-hujan beda itu. Kalau hujan-hujan pakai cabai rawit enak, kan? Tapi kalau dalam sebuah jabatan atau profesi tidak boleh instan. Ya, itu harus berjenjang. Dalam organisasi juga sama, harus berjenjang. Masuk langsung jadi wakil mungkin karena melihat background kapasitasnya, mungkin saya advokat gitu kan, jadi mungkin dibutuhkan mungkin di sana gitu. Guys, itulah sekelumit tentang Haji Idris. Nanti kita perdalam motif sesungguhnya beliau nyalek. Kopi lagi Bang Haji, kayaknya udah kering itu. Ini kopinya langka, ini kalau nggak kesini nggak dikasih kopi nih. Nggak tahu tidak kopi. Bang Haji mencalonkan daerah Dapil 1 yang meliputi Kecamatan Balaraja, Tiga Raksa, Kecamatan Jambe, Cisoka, Solear. Ya. 5 kecamatan. 6. Oh 6, Jayanti. Oh Jayanti. Ya. Oh 6 ya, bukan 5. 6. Oh 6. Kirain 5 lagi aja. 5 mah nomor partai. Kalau nomor caleg nomor 3. Nomor 3. Iya. Capresnya nomor 3 juga bukan? Bukan. Saya menyalahi kodrat itu kalau begitu. Enggak, tapi Bang Haji itu kan kodenya gini ya. Tapi kan untuk caleg gitu. Oh, bukan capres ya. Bukan. Kalau capresnya kalau itu saya menyalahi kodrat nanti. Marahin saya pimpinan. Dapil 1 itu bisa disebut dapil neraka jahanam apa neraka jahim ya. Banyak bintang-bintang yang ada di dapil 1. Kita sebut saja misalnya pimpinan DPRD sekarang dari dapil 1. Banyak lagi mantan kepala desa yang mencalonkan diri. Iya, ya. Benar, mantan kepala desa yang anaknya sekarang jadi kepala desa kali ya. Ada kan? Terus kepala desa yang mencalonkan anaknya juga ada. Yang mencalonkan istrinya juga ada. Nah, ketua partai juga ada. Bagaimana mengimbangi itu?
sebagai pendatang baru, newcomer ya. Pencalonan itu pertama orang akan melihat kepada si caleg ini kan, orang ini dikenal dulu, apakah orang ini dikenal atau tidak, gitu kan. Maka kata peribahasa, tak kenal maka tak sayang. Makanya harus kenal dulu kan, harus kenal dulu. Alhamdulillah, karena saya lahir dan besar di Cangkudu Balaraja, dan seputaran Dapil 1, juga banyak teman-teman sekolah pada zaman saya sekolah ini, pada zaman kami sekolah ini, ketika kami SMA, beda dengan sekarang. Ya, kalau sekarang ini SMA ini per jonasi. Iya. Kalau dulu hampir semua itu ke Balaraja. Mau dari Jayanti, dari Cisokan, bahkan dari Pasar Kemis, sampai ke Bitung, Cikupa, itu semua ke Balaraja. Saya punya teman banyak di Dapil 1 ini. Dan karena saya juga hobinya main bola, alhamdulillah, jadi banyak juga teman-teman nih yang mengenal saya. Saya juga sering balapan, juga saya dikenal juga sama orang-orang, gitu. Jadi ya tadi, nyalek itu pertama dikenal dulu kita. Iya. Dikenal dulu. Alhamdulillah, saya punya banyak teman, saya juga punya banyak saudara juga, gitu kan, di Dapil 1 itu. Maka saya optimis. Meskipun kata Bang Jo tadi, di Dapil 1 ini adalah dapil neraka yang memang banyak betul para artis-artisnya, para bintang-bintang. Karena banyak teman, sehingga mencalonkan diri di Dapil 1 yang banyak bintang tadi ya. Ketika terpilih nanti, Bang Haji pengen komisi apa ini? Sebetulnya sih belum terlalu hafal dengan komisi yang ada di DPRD itu. Kecuali komisi kurator ya. Pasti karena tujuan saya nyalek ini juga ingin dapat bisa membantu kepada masyarakat, kepada halayak, tentunya juga bagi masyarakat yang membutuhkan. Yang memang ada komisi sosial kemasyarakatannya, di komisi itulah nanti saya akan memilih, gitu kan. Komisi 2 itu Bang Haji. Komisi 2 ya. Iya, bukan komisi 20% ya. Jadi akan memilih komisi 2 yang konsen di bidang kesejahteraan. Tadi ada di Snaker di sana. Ya. Mitra kerjanya nanti ada dinas sosial, dinas pendidikan, dan sebagainya. Komisi paling capek itu Bang Haji. Ya, menghidup harus capek Pak. Oh iya tadi. Menanjak tadi ya. Kalau tidak mau capek tidur aja di rumah. Selain itu kan kita tahu anggota DPRD ada. Ngopi dulu Pak. Oh iya. Lupa ya pertanyaan. Gelasnya menarik ini Pak. Ya, kalau lebih kecil itu gelas soju. karena ini kopi gelasnya rada gede. Kan Bang Haji udah enak nih. Anggota dewan itu kalau kita lihat kan banyak kesibukannya, kunjungan kerja, tentu harus ketemu konstituennya. Mungkin ada yang kita lihat banyak juga anggota dewan yang menyiapkan mobil ambulan dan sebagainya kan, buat konstituennya. Dunia baru bagi Bang Haji, bagaimana nanti ke depannya itu kalau memang terpilih nanti? Ini berandai-andai ya. Berandai-andai. Mimpi kan harus setinggi langit. Kalaupun terjatuh kau bersama bintang-bintang, kata Bung Karno. Berawal dari mimpi ya. Saya sebetulnya sudah menyiapkan, saya bersama tim saya sudah menyiapkan program. Itu saya mau bikin sebuah ini yang namanya, di balik ada Modi Center. Jadi Muhammad Idris Center. Jadi saya insya Allah bukanlah tipe orang kacang lupa kulit. Artinya teman-teman yang sudah membantu saya sehingga saya terpilih, sehingga saya bekerja untuk saya, juga kepada masyarakat nanti yang membutuhkan itu, nanti akan saya ikat dalam itu Modi Center itu nanti. Sejenis rumah aspirasi? Ya, Modi Center itu kayak semacam ya ikatan aja lah, sebuah ikatan. Jadi mereka juga nanti akan ada yang diberi tugas untuk melayani tentang kepentingan masyarakat tadi, seperti tadi.
mungkin ada masyarakat kita yang memang membutuhkan ambulan dan segala macam gitu kan, nanti kita fasilitasi itu semua itu. Ya, jadi ada kita nanti ada, bisa dibilang ada petugas lah nanti yang kita siapkan gitu loh. Pemberdayaan terhadap konstituen. Ya, pemberdayaan. Kita siapkan itu. Kita ada Modi Center. Kalau Bang Jo pernah lihat baleho saya, pasti di bawah itu ada Modi Center. Iya, Pak. Modi Center ya. Oh iya. Saya pernah lihat di Cangkudu banyak balehonya. Oh, tapi nggak apa-apa, sekarang masih kampanye. Masih kampanye ya. Iya. Boleh dong. Sampai tanggal 4 Februari. Karena 14 Februari itu hari apa itu Bang Haji? Hari Rabu. Hah? Hari Rabu. Hari apa itu tanggal 14 Februari biasanya anak muda itu? Valentine. Hari kasih sayang. Sayang ya. Hari kasih suara. Hari suara. Semoga masyarakat sayang kepada kita ya. Iya. Jadi menyiapkan Modi Center ya, sebagai wadah menyerap aspirasi melalui Modi Center. Ya. Walaupun anggota dewan itu kan ada resesnya Bang Haji. Itu kalau reses kan memang sudah ada programnya dari DPRD. Nah, kita ini secara pribadi tentunya kan kita juga harus mempunyai itu gitu kan, harus mempunyai wadah, harus mempunyai wadahnya buat masyarakat itu, buat teman-teman gitu kan, buat masyarakat kita harus siapkan gitu loh. Kita akan ikat itu nanti di dalam Modi Center gitu loh. Program-program kita segala macam nanti kita masukkan di sana. Yang Bang Haji lihat apa yang kurang di Dapil 1 ini pembangunannya? Saya pikir begini, kalau pembangunan di Dapil 1 itu sudah cukup banyak ya. Rumah sakit ada 2. Rumah sakit ada 2. Hanya saja kalau saya melihat itu terkadang ini kan sebetulnya kan harusnya kan begini. Kalau menurut saya, tapi entahlah kalau menurut pendapat orang lain. Siapapun dewannya, ini kan untuk kepentingan masyarakat. Jangan juga kadang-kadang suka diblokade. Wah, ini mah hasil si A, hasil Pak Anu, gitu kan. Padahal kan sebetulnya kan dewan itu hanya menyerap aspirasi dan kemudian disalurkan kan begitu kan. Hanya kepanjangan tangan. Iya. Jangan seolah-olah boga manehna. Nah itu. Pakai duit manehna. Padahal itu pakai duit negara. Ini kayak pajak yang dibayar oleh rakyat. Nah, ini stigma itu yang salah menurut saya yang ada di masyarakat tuh. Ya biasanya ada terima kasih kepada Pak Dewan ini yang sudah membangun. Emang manehna nu macul ya? Bukan kan? Bukan. Nah ini yang perlu diluruskan. Bukan pakai duit dia juga. Nah, ini yang perlu diluruskan di masyarakat ini. Satu hal juga menjadi dewan itu janganlah seolah kita mencari pekerjaan. Jangan juga orang karena dia punya uang kemudian calon, gitu kan? Nah, setelah jadi, ya dia juga nggak tahu tupoksinya apa, gitu kan, gitu loh. Itu kan yang penting saya jadi dulu aja. Nah ini yang keliru menurut saya, gitu kan, gitu loh. Karena apa? Ya sudah disampaikan dari awal bahwa dewan adalah wakil rakyat. Ya, wakil rakyat ini kan yang namanya kita mewakili rakyat, berarti kan di belakang kita kan banyak. Berarti kita juga harus mumpuni dong, kan? Harus mumpuni, baik ini secara intelektual juga kita harus mumpuni, gitu kan? Karena yang dihadapi sama kita ini kan tentunya kepala dinas, yang notabene dia latar belakang pendidikannya baik-baik, bagus, gitu kan, gitu loh. Masa dewannya juga harus bisa mengimbangi kan? SDM. Ya, betul. SDM juga harus baik juga. Anggota dewan sudah mewakili rakyat sebenarnya Bang Haji. Mewakili di tempat AC. Mewakili rakyat jalan-jalan. Ya itu yang perlu diluruskan itu. Yang perlu diluruskan. Nah, ya, saya bilang kenapa saya mencalonkan diri sebagai anggota DPRD? Karena tadi saya ini ingin lebih mendekatkan diri lagi kepada masyarakat, karena saya berpikir ini saya sudah berusia 51 tahun nanti di bulan Maret 2024. Saya sudah 51. Saya berpikir sudah mungkin saatnya saya terjun di masyarakat gitu. Selama ini kan saya ini ya dari sejak lulus kuliah tahun 92 sampai sekarang ini saya bekerja untuk tentunya untuk pribadi kan. Mungkin sudah saatnya juga saya terjun ke masyarakat, bekerja untuk masyarakat.
Mengabdi di kampung halaman. Mengabdi di kampung halaman. Nyalon bupati bagus itu Bang Haji. Amin, itu belum terpikirkan Pak. Amin ya. Amin. Amin. Amin apa kabul. Oke guys, ada cita-cita mulia dari Bang Haji ini. Anggota DPRD itu jangan dianggap ladang pekerjaan, tapi ladang pengabdian kepada rakyat. Karena DPRD adalah wakil rakyat. Wakil rakyat. Oke, ini ada yang lupa saya. Kenapa Bang Haji pilih Nasdem? Kenapa? Jujur saya ini dari sekian ketua partai, sepertinya Bang Surya Paloh ini sosok ketua partai yang tidak ingin jabatan. Dia tidak ingin jabatan apapun. Dia ini selalu memberikan ruang kepada anggotanya yang memang mumpuni untuk menduduki jabatan-jabatan tertentu yang memang mampu tanpa mahar ya. Dan juga Nasdem ini adalah partai yang tanpa mahar. Nah, ini makanya saya terkini dengan Nasdem ini. Mau saya ikut masuk partai Nasdem. Jatuh cinta dengan Nasdem ya. Dengan Nasdem karena sosok ketua dan juga sosok programnya ini. Nasdem ini partai tanpa mahar. Iya, tapi 2 menteri Nasdem itu masuk semua ini Bang Haji. Itu biarlah pusat yang membahas itu. Ini untuk terakhir nih, saya nanya, Bang Haji berbekal modal berapa ini untuk nyalek? Wah, ini sebetulnya yang sangat fundamental ini. Kalau saya ngomong nanti ketahuan dong sama lawan-lawan politik saya. Matiin aja mic-nya. Oke, ini terakhir. 1 kata untuk Kabupaten Tangerang. 1 kata, jangan 5 kata, 1. Lebih unggul daripada kabupaten-kabupaten yang ada di Indonesia ini. Itu kalimat, bukan kata. Jadi 1 kata untuk Kabupaten Tangerang, unggul. Bukan nama kampus. Oke guys, terima kasih. Kita sudah mendengarkan cerita dari Bang Haji Idris, calon anggota Legislatif DPRD Kabupaten Tangerang. Terima kasih Bang Haji sudah hadir di podcast yang dengan ruangan yang sangat mewah ini. Juga saya sudah diberikan kesempatan untuk minum kopi. Iya. Bagi yang belum subscribe, silakan di subscribe ya. Karena subscribe itu gratis. Salam Pancasila. Salam Pancasila.